Namaku Feni, dan sebelum semuanya benar-benar berantakan, aku selalu punya satu kalimat andalan yang kuucapkan ke siapapun yang bertanya tentang hidupku, tentang hubunganku, bahkan tentang keadaanku sendiri. Aku baik-baik saja. Kalimat itu keluar dengan mudah, seperti refleks, tanpa perlu dipikirkan. Kadang sambil tersenyum, kadang sambil mengangkat bahu seolah tidak ada yang perlu dibahas lebih jauh. Aku mengucapkannya di depan teman, keluarga, rekan kerja, dan yang paling sering di depan cermin ketika aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Dari luar, hidupku memang terlihat baik. Aku punya pasangan yang stabil, bukan tipe yang suka bikin masalah, bukan yang gemar drama atau cemburu berlebihan. Hubungan kami terlihat rapi, teratur, dan aman. Kami jarang bertengkar, hampir tidak pernah beradu suara, dan selalu sepakat untuk menyelesaikan sesuatu dengan tenang. Banyak orang bilang aku beruntung. Banyak yang iri karena katanya aku punya hubungan dewasa yang jarang dimiliki orang lain. Aku mengangguk setiap kali mendengarnya, mengiyakan pujian itu dan kembali mengulang kalimat yang sama. Aku baik-baik saja. Hari-hariku berjalan lurus seperti garis yang ditarik dengan penggaris. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang, makan malam, lalu tidur. Di akhir pekan, kadang kami keluar sebentar, kadang hanya di rumah menonton sesuatu tanpa benar-benar menonton. Tidak ada kejutan, tidak ada ledakan emosi, tidak ada tangis atau tawa yang berlebihan. Semuanya terasa datar, tapi stabil. Dan aku menganggap stabil itu cukup. Bukankah semua orang dewasa akhirnya mencari ketenangan? Masalahnya, aku terlalu sering mengalah. Bukan mengalah dalam arti berkorban besar yang dramatis, tapi mengalah dalam hal-hal kecil yang perlahan menggerogoti. Mengalah soal tempat makan, soal rencana liburan, soal jam pulang, soal cerita-cerita kecil yang sebenarnya ingin aku bagi tapi kutahan karena merasa tidak penting. Setiap kali ada perbedaan, aku yang lebih dulu berkata tidak apa-apa. Aku yang bilang terserah. Aku yang memilih diam karena tidak ingin suasana berubah. Aku selalu merasa menjaga ketenangan jauh lebih penting daripada memperjuangkan apa yang aku mau. Aku juga terlalu sering menunda keinginanku sendiri. Setiap kali muncul rasa ingin melakukan sesuatu, selalu ada alasan untuk menundanya. Nanti saja kalau waktu lebih longgar. Nanti kalau keadaan sudah lebih enak. Nanti kalau semuanya sudah beres. Kata nanti menjadi sahabat setiaku. Aku menumpuk mimpi-mimpi kecil di satu sudut pikiran, meyakinkan diri bahwa aku akan kembali mengambilnya suatu hari. Padahal aku tahu hari itu tidak pernah benar-benar aku rencanakan. Perlahan aku berhenti melakukan hal-hal sederhana yang dulu membuatku merasa hidup. Aku jarang membaca buku sampai larut malam seperti dulu, karena sekarang aku lebih memilih tidur cepat agar besok tidak lelah. Aku jarang mendengarkan musik dengan earphone sambil menutup mata, menikmati setiap lirik, karena merasa itu buang-buang waktu. Aku berhenti menulis catatan kecil tentang perasaanku, karena kupikir tidak ada yang perlu dicatat. Hidupku baik-baik saja, bukan? Aku juga jarang tertawa lepas. Tertawa yang benar-benar keluar tanpa beban, tanpa berpikir pantas atau tidak. Senyumku masih ada, tapi lebih sering sebagai reaksi sosial, bukan luapan bahagia. Aku tertawa ketika orang lain tertawa, tersenyum ketika situasi menuntutnya. Aku tahu caranya terlihat baik-baik saja, dan aku melakukannya dengan sangat meyakinkan. Yang paling aneh, aku jarang merasa didengar. Aku berbicara, tapi seringkali tidak benar-benar sampai. Ceritaku ditanggapi seperlunya, lalu percakapan beralih ke hal lain. Aku tidak disalahkan, tapi juga tidak dipeluk dengan perhatian. Aku ada, tapi seperti bayangan. Selalu di sampingnya, selalu menemani, selalu siap, tapi kehadiranku terasa seperti sesuatu yang sudah pasti, bukan sesuatu yang perlu diperhatikan. Namun aku tidak marah. Setidaknya aku pikir begitu. Aku tidak pernah meluapkan kekesalan, tidak pernah menuntut perubahan, tidak pernah berkata bahwa aku merasa kesepian meski tidak sendirian. Aku memilih diam karena aku tidak ingin dianggap berlebihan. Aku tidak ingin disebut manja. Aku tidak ingin menjadi beban. Dalam kepalaku, selama tidak ada masalah besar, semuanya baik-baik saja. Aku sering membandingkan diriku dengan orang lain. Melihat hubungan yang penuh drama, penuh konflik, penuh tangis dan teriakan, lalu berkata dalam hati bahwa aku bersyukur tidak berada di posisi itu. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa kedewasaan memang seperti ini. Tenang, stabil, tidak ribut. Perasaan yang terlalu meledak-ledak hanya milik orang yang belum dewasa. Aku percaya pada narasi itu. Meski ada bagian dalam diriku yang terasa semakin sunyi.
Setiap kali ada yang bertanya apakah aku bahagia, aku menjawab dengan senyum kecil dan anggukan ringan. Bahagia itu konsep yang luas, pikirku. Tidak semua bahagia harus dilihat. Tidak semua kebahagiaan harus dirayakan. Kadang cukup dengan tidak ada masalah. Kadang cukup dengan aman. Dan aku hidup dalam zona aman terlalu lama sampai aku lupa bagaimana rasanya benar-benar merasa. Ada malam-malam tertentu ketika aku terbangun tanpa alasan jelas. Aku menatap langit-langit kamar dalam gelap, mendengar nafas di sampingku, dan merasa ada ruang kosong yang tidak bisa kujelaskan. Bukan sedih, bukan juga marah. Hanya perasaan hampa yang datang sebentar, lalu kutekan kembali. Aku bilang pada diriku bahwa aku hanya lelah, bahwa besok semuanya akan normal lagi. Aku tidak pernah menganggap diriku korban, dan aku juga tidak merasa diperlakukan buruk. Tidak ada luka yang bisa kutunjukkan, tidak ada cerita tragis yang bisa kuceritakan. Justru karena itulah aku terus mengabaikan sinyal-sinyal kecil yang muncul. Karena semuanya terlihat baik, aku merasa tidak pantas mengeluh. Aku merasa tidak berhak merasa kurang. Aku menjadi sangat pandai menyesuaikan diri, pandai membaca situasi, pandai menghindari konflik, pandai menempatkan diri di posisi yang aman. Aku tahu kapan berbicara dan kapan harus diam. Aku tahu kapan harus mengalah dan kapan harus tersenyum. Dari luar aku tampak dewasa dan bijaksana. Dari dalam aku perlahan menghilang. Aku tidak sadar kapan tepatnya aku mulai meninggalkan diriku sendiri. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada kejadian besar. Semuanya terjadi perlahan, seperti air yang mengikis batu tanpa suara. Aku menyingkirkan perasaanku sedikit demi sedikit, menumpuknya di sudut terdalam dan menutup pintunya rapat-rapat. Aku bilang pada diriku bahwa ini pengorbanan kecil demi hubungan yang besar, bahwa inilah bentuk cinta yang dewasa. Sampai suatu hari, aku duduk sendirian di sebuah tempat umum, dikelilingi banyak orang tapi merasa asing. Aku melihat refleksi diriku di layar ponsel yang mati, dan untuk pertama kalinya aku bertanya dengan jujur, kapan terakhir kali aku benar-benar merasa menjadi diriku sendiri? Pertanyaan itu tidak langsung terjawab. Yang muncul justru rasa sesak yang tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang lama tertahan akhirnya ingin keluar. Aku tersenyum seperti biasa ketika seseorang menyapaku hari itu. Aku menjawab pertanyaan dengan nada ringan. Aku tetap memainkan peran sebagai Fanny yang baik-baik saja. Tapi di dalam ada kesadaran baru yang pelan-pelan tumbuh, bahwa mungkin selama ini aku terlalu sibuk menjaga semuanya tetap utuh, sampai aku lupa memastikan apakah aku sendiri masih utuh atau tidak. Aku pulang dengan langkah yang sama, membuka pintu rumah dengan gerakan yang sama, meletakkan tas di tempat yang sama. Tidak ada perubahan secara kasat mata, tapi di dalam kepalaku ada satu kalimat yang terus berulang, mengganggu ketenangan palsu yang selama ini kupegang erat. Aku sudah terlalu lama meninggalkan diriku sendiri, dan untuk pertama kalinya aku tidak lagi yakin bahwa aku benar-benar baik-baik saja. Aku tidak mencarinya. Itu hal pertama yang selalu kupegang ketika semuanya mulai terasa berbeda. Aku tidak bangun pagi dengan niat mencari perhatian orang lain. Aku tidak membuka hatiku dengan rencana apapun. Bahkan namanya pun tidak pernah muncul dalam pikiranku sebagai seseorang yang akan berarti. Dia hanya ada di sana, di ruang yang sama, dalam rutinitas yang sama, tanpa peran khusus apapun. Kami sering berada di satu tempat yang sama karena keadaan. Tidak disengaja, tidak direncanakan. Awalnya hanya sapaan ringan, obrolan seperlunya, komentar kecil tentang hal-hal sepele, tentang pekerjaan yang menumpuk, tentang cuaca yang terasa lebih panas dari biasanya, tentang lelah yang datang tanpa alasan jelas. Semua terasa normal, tidak ada getaran aneh, tidak ada rasa bersalah, tidak ada alarm yang berbunyi di kepalaku. Sampai suatu hari, aku mengeluh. Bukan keluhan besar, hanya satu kalimat yang keluar begitu saja, tentang capek, tentang hari yang panjang, tentang kepala yang rasanya penuh. Aku mengucapkannya tanpa berharap apapun, hanya sekedar mengeluarkan isi dada yang sudah terlalu lama kutahan. Biasanya, keluhan seperti itu hanya lewat begitu saja, ditanggapi singkat, lalu dilupakan. Tapi dia tidak begitu. Dia mendengarkan, bukan dengan ekspresi berlebihan, bukan dengan potongan cerita balik tentang dirinya. Dia benar-benar mendengarkan, matanya fokus, tubuhnya menghadap ke arahku, seolah apa yang kukatakan layak diperhatikan. Lalu dia menjawab dengan nada tenang, sederhana, tanpa kesan menggurui. Dia bilang dia mengerti. Dia bilang itu pasti melelahkan. Dia bilang aku tidak berlebihan. Kalimatnya singkat, tapi rasanya seperti sesuatu yang lama hilang akhirnya kembali. Dadaku terasa hangat, bukan karena kata-katanya indah,
Tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Aku tidak perlu membela diri, tidak perlu meredam perasaan. Aku hanya bisa menjadi diriku sendiri, bahkan jika itu berarti mengakui bahwa aku lelah. Sejak saat itu, obrolan kami tidak lagi sekedar basa-basi. Kami masih bicara hal-hal ringan, tapi ada ruang yang pelan-pelan terbuka. Ruang di mana aku merasa aman untuk bercerita. Aku mulai menceritakan hal-hal kecil yang biasanya kupendam, tentang hari-hari yang terasa datar, tentang perasaan menjadi kuat sepanjang waktu, tentang bagaimana rasanya selalu ada untuk orang lain, tapi jarang ada yang benar-benar bertanya apakah aku baik-baik saja. Dia tidak memotong ceritaku, tidak mengalihkan topik, tidak mencoba menyelesaikan masalahku. Dia hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali mengulang apa yang kukatakan dengan kalimatnya sendiri, seolah memastikan bahwa dia benar-benar paham. Itu hal sederhana, tapi bagiku terasa luar biasa. Aku pulang hari itu dengan perasaan aneh, bukan bahagia yang meledak-ledak, tapi ringan, seperti beban kecil yang akhirnya diturunkan. Aku masih berada dalam hubungan yang sama, aku masih melakukan rutinitas yang sama, tidak ada perubahan mencolok yang bisa disadari orang lain. Bahkan aku sendiri hampir tidak menyadari perubahan itu. Semuanya terjadi perlahan, tanpa paksaan, tanpa drama. Kadang ada rasa bersalah yang muncul sekilas, seperti bisikan kecil yang bertanya apakah ini masih wajar. Tapi bisikan itu selalu bisa kutenangkan. Aku bilang bahwa aku tidak melakukan apa-apa. Aku bilang bahwa niatku bersih. Aku bilang bahwa ini hanya tentang merasa dipahami. Dan bukankah merasa dipahami itu kebutuhan dasar manusia? Ada satu momen yang tidak pernah kulupakan. Saat aku bercerita tentang betapa lelahnya aku harus selalu terlihat kuat. Tentang bagaimana orang-orang mengandalkan aku, tapi jarang bertanya bagaimana keadaanku. Dia diam cukup lama setelah aku selesai bercerita. Lalu dia bilang, dengan suara pelan, bahwa aku tidak harus selalu kuat. Bahwa aku juga berhak merasa lelah. Bahwa wajar jika aku ingin dimengerti. Kalimatnya singkat, tapi membuat mataku panas. Aku menahan air mata bukan karena sedih, tapi karena merasa akhirnya ada seseorang yang melihat aku, bukan versiku yang kuat, tapi diriku yang sebenarnya. Aku tersenyum untuk menutupi perasaanku, tapi di dalam ada sesuatu yang retak pelan-pelan. Sejak saat itu, aku mulai lebih peka terhadap kehadirannya. Aku memperhatikan caranya menulis pesan, caranya memilih kata, caranya tidak pernah meremehkan perasaanku. Aku mulai menyadari bahwa aku merasa tenang ketika berbicara dengannya, dan ketenangan itu perlahan menjadi sesuatu yang kucari. Aku masih berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak salah, bahwa aku tidak melanggar apapun, tapi ada satu hal yang tidak bisa kupungkiri. Aku mulai memberi ruang kecil di hatiku yang seharusnya kosong, tapi kini terisi oleh namanya, oleh perhatiannya, oleh rasa nyaman yang ia hadirkan tanpa pernah diminta. Aku mulai menyadari bahwa aku lebih cepat tersenyum ketika melihat namanya muncul di layar, bahwa suasana hatiku bisa berubah hanya karena satu kalimat darinya. Aku mulai membawa perasaan itu ke dalam hariku, tanpa sadar membandingkan bagaimana rasanya didengar dan bagaimana rasanya diabaikan. Garis itu masih ada, tapi tidak lagi jelas. Aku masih tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi batasnya mulai kabur. Aku berdiri di tempat yang samar, meyakinkan diriku bahwa aku masih aman, padahal aku sudah terlalu dekat dengan tepi. Dan tanpa aku sadari sepenuhnya, semuanya bermula bukan dari niat buruk, bukan dari pengkhianatan yang direncanakan, tapi dari satu hal yang sangat manusiawi. Keinginan untuk didengar, keinginan untuk dimengerti, keinginan untuk merasa berarti. Disitulah awalnya, saat aku mulai menunggu kehadirannya tanpa alasan yang bisa aku jelaskan. Saat perhatiannya terasa lebih nyata daripada kehadiran yang selama ini ada di sampingku. Dan dari sana, aku tahu, meski belum berani mengakuinya, bahwa sesuatu dalam hidupku telah bergeser dan tidak akan pernah kembali ke tempat semula. Aku tahu ini salah. Kesadaran itu datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai bisikan yang semakin lama semakin keras. Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya masih netral. Perasaanku sudah berubah arah, dan aku cukup jujur untuk mengakuinya, setidaknya di dalam kepala sendiri. Ada senang yang muncul terlalu cepat. Ada rindu yang datang tanpa diundang. Ada perhatian yang mulai kubagi, dan bukan lagi hanya milik satu orang. Aku tahu batas itu ada. Aku tahu seharusnya aku berhenti.
Aku tahu banyak orang akan langsung menilai jika mereka berada di posisiku. Tapi di saat yang sama, ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Aku merasa hidup lagi. Perasaan itu muncul begitu nyata, begitu segar. Seperti seseorang yang lama terkurung akhirnya bisa menarik nafas dalam-dalam. Aku tertawa tanpa dipaksa. Bukan tawa sopan, bukan senyum basa-basi. Aku tertawa karena benar-benar ingin. Aku merasa dilihat, bukan hanya keberadaanku, tapi isi kepalaku, isi hatiku. Aku merasa cukup, bukan karena dimiliki atau diikat janji, tapi karena dimengerti tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Dan perasaan itu membuatku ketakutan sekaligus candu. Aku mulai sadar bahwa ini bukan lagi sekadar obrolan. Ada ketergantungan kecil yang tumbuh diam-diam. Aku menantikan responsnya. Aku memperhatikan perubahan nada pesannya. Aku bisa menebak suasana hatinya hanya dari satu kalimat. Semua itu terjadi tanpa rencana, tanpa kesepakatan, tapi terasa sangat nyata. Aku bilang ke diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa semua orang pernah melewati masa di mana mereka merasa lebih diperhatikan oleh orang lain. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa nanti juga akan berhenti, bahwa suatu hari aku akan bangun dan perasaan ini sudah tidak ada lagi. Aku menunda keputusan, seperti biasa, berharap waktu akan menyelesaikan semuanya tanpa perlu aku mengambil langkah sulit. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin aku sadar, semakin aku masuk lebih dalam. Aku tidak menjauh, aku malah memberi ruang. Aku tidak memutus, aku malah memperpanjang percakapan. Setiap kali aku berniat menjaga jarak, selalu ada alasan kecil untuk tetap bertahan. Hanya satu pesan lagi, hanya satu cerita lagi, hanya satu hari lagi. Aku tidak mencari sentuhan, aku tidak mencari janji, aku tidak membayangkan masa depan bersamanya. Setidaknya itu yang selalu kuucapkan pada diriku sendiri. Yang kucari hanyalah perasaan dihargai sebagai diriku sendiri, bukan sebagai pasangan yang harus selalu mengerti, bukan sebagai orang dewasa yang dituntut kuat, bukan sebagai seseorang yang keberadaannya dianggap pasti. Aku merasa bersalah, tapi rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikanku. Aku masih bisa menjalani hari-hariku seperti biasa. Aku masih bisa tersenyum di rumah, masih bisa bercakap ringan, masih bisa berpura-pura tidak ada yang berubah. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berbahaya. Karena aku tidak merasa sedang menghancurkan apapun. Aku merasa sedang menyelamatkan diriku sendiri. Ada malam-malam di mana aku duduk sendirian, menatap layar ponsel setelah percakapan panjang dengannya. Aku merenung, mencoba jujur pada diri sendiri. Aku bertanya, apakah aku sedang mencari pelarian? Apakah aku sedang mengisi kekosongan dengan cara yang salah? Jawabannya selalu samar. Aku tahu ada yang tidak beres. Tapi aku juga tahu, aku tidak ingin kehilangan perasaan ini. Aku mulai menyadari betapa hausnya aku akan validasi. Betapa lama aku menunggu seseorang berkata bahwa perasaanku masuk akal. Betapa dalamnya luka kecil yang selama ini kuanggap sepele. Aku tidak pernah merasa diperlakukan buruk. Tapi aku juga jarang merasa diperlakukan istimewa. Dan ketika seseorang hadir tanpa diminta, mendengarkan tanpa menyela, menghargai tanpa menuntut, aku runtuh dengan cara yang paling tenang. Aku mulai menyatur batasan. Aku berkata pada diriku bahwa aku tidak akan melangkah lebih jauh. Aku meyakinkan diri bahwa selama tidak ada sentuhan, selama tidak ada janji, selama tidak ada kata cinta, maka aku masih aman. Aku menciptakan definisi sendiri tentang kesalahan dan menempatkan diriku tepat di pinggirnya. Merasa aman karena belum melewati garis yang paling jelas. Padahal aku tahu, ada hal-hal yang lebih halus tapi sama menyakitkannya. Aku tahu bahwa perhatian juga bisa melukai, bahwa keterikatan emosional bisa sama dalamnya dengan keterikatan fisik. Bahwa kehadiran seseorang di hati bisa menggeser peran orang lain tanpa perlu sentuhan apapun. Aku mulai membandingkan perasaan, meski tidak pernah terang-terangan.
Aku membandingkan bagaimana rasanya didengar dan bagaimana rasanya direspon seadanya. Aku membandingkan bagaimana rasanya dimengerti dan bagaimana rasanya harus terus menyesuaikan diri. Perbandingan itu membuatku semakin sulit mundur, karena aku tahu apa yang selama ini kurang, dan sekarang aku merasakannya. Aku juga mulai menyembunyikan beberapa hal, bukan karena ada yang kutakuti secara langsung, tapi karena aku tidak ingin menjelaskan. Aku tidak ingin menjawab pertanyaan yang akan membuatku harus memilih. Aku tidak ingin berada di posisi di mana aku harus mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Aku memilih diam, dan diam itu menjadi bagian dari kebohonganku. Ada kalanya aku merasa sangat egois. Aku sadar bahwa aku menikmati perhatian ini tanpa memikirkan dampaknya. Aku tahu ada risiko, tapi aku singkirkan dengan alasan bahwa aku juga manusia. Bahwa aku juga berhak bahagia, bahwa aku juga berhak merasa utuh. Aku membenarkan diriku dengan logika yang terdengar masuk akal, tapi rapuh. Aku masih ingat satu momen ketika aku hampir berkata cukup, ketika aku hampir memilih berhenti sebelum semuanya semakin dalam. Tapi saat itu, dia berkata sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tepat mengenai apa yang kurasakan hari itu. Dan seketika niatku runtuh. Aku kembali merasa dilihat, aku kembali merasa berarti, dan aku memilih bertahan. Aku mulai memahami bahwa kebohongan terbesarku bukanlah pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Aku bilang aku hanya butuh dimengerti, tapi sebenarnya aku sedang membiarkan hatiku terikat. Aku bilang aku masih memegang kendali, padahal aku sudah menyerahkannya perlahan. Aku bilang aku sadar ini salah, tapi kesadaran itu tidak pernah diikuti tindakan. Aku hidup dalam dua dunia yang berjalan paralel. Dunia yang terlihat baik-baik saja, dan dunia di mana aku merasa benar-benar hidup. Aku berusaha menjaga keduanya tetap terpisah, yakin bahwa aku mampu mengatur semuanya. Aku tidak sadar bahwa setiap hari, aku semakin condong ke satu sisi, dan semakin jauh dari yang lain. Aku tidak bangga dengan apa yang kurasakan. Aku juga tidak sepenuhnya menyesal. Aku berada di ruang abu-abu yang membuatku terus menunda keputusan. Aku sadar, tapi aku tidak berhenti. Dan itu adalah bentuk kelemahan yang paling jujur yang pernah kumiliki. Karena pada akhirnya, selingkuh tidak selalu dimulai dari tubuh. Tidak selalu dari sentuhan atau pelukan yang dilarang. Kadang dimulai dari hati yang terlalu lama dibiarkan kosong. Dari perasaan yang terlalu lama diabaikan. Dari seseorang yang akhirnya merasa ditemukan setelah sekian lama merasa tidak terlihat. Suatu malam, aku pulang lebih larut dari biasanya. Rumah terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena pikiranku terlalu ramai. Aku menyalakan lampu kamar, meletakkan tas tanpa benar-benar memperhatikannya, lalu berdiri di depan cermin. Awalnya hanya sekilas, seperti rutinitas sebelum membersihkan wajah. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidak langsung berpaling. Aku menatap diriku sendiri lebih lama dari biasanya. Pantulan di cermin itu tidak rusak, tidak lelah secara fisik, tidak juga terlihat seperti seseorang yang baru saja melakukan kesalahan besar. Tapi ada sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak bisa langsung kutunjuk, tapi terasa jelas. Seperti melihat seseorang yang kukenal, tapi sudah lama tidak benar-benar kuperhatikan. Aku melihat mataku. Tidak ada air mata, tidak ada merah karena menangis. Tapi juga tidak ada cahaya yang dulu sering muncul ketika aku merasa yakin pada diriku sendiri. Aku melihat wajah yang tersenyum tipis, senyum yang selama ini kugunakan untuk meyakinkan dunia bahwa aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak percaya pada senyum itu. Aku sadar, keasingan ini bukan karena dosa besar. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi orang jahat, tapi karena aku tidak jujur. Dan kebohongan itu bukan hanya pada pasanganku, bukan hanya pada situasi, tapi pada diriku sendiri. Aku telah lama menghindari satu percakapan penting. Percakapan yang seharusnya kulakukan dengan diriku sendiri sejak awal. Aku berdiri di sana, teringat bagaimana semuanya bermula. Bukan dari niat untuk menyakiti, bukan dari keinginan untuk berpaling. Semuanya tumbuh dari kebiasaan kecil yang tidak pernah kutantang. Aku terbiasa diam ketika ada yang mengganjal,
Terbiasa bilang tidak apa-apa ketika sebenarnya aku lelah. Terbiasa menjadi kuat karena itu yang diharapkan dariku. Aku menganggap mengalah sebagai bentuk kedewasaan, tanpa pernah bertanya apakah aku juga berhak dimengerti. Aku tidak pernah benar-benar memperjuangkan kebutuhanku. Aku tidak pernah berkata dengan jujur bahwa aku ingin didengar lebih dalam. Aku tidak pernah mengungkapkan bahwa aku merasa sendirian meski selalu ditemani. Aku memilih jalan yang paling sunyi, berharap orang lain akan peka tanpa harus kuminta. Dan ketika harapan itu tidak terwujud, aku menyimpannya rapat-rapat, menumpuknya bersama rasa lelah yang tidak pernah selesai. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Aku selama ini bukan tidak punya suara. Aku hanya memilih untuk tidak menggunakannya. Aku lebih nyaman memendam daripada beresiko dianggap merepotkan. Aku lebih memilih menyesuaikan diri daripada berhadapan dengan kemungkinan konflik. Dan ketika seseorang datang, mendengar tanpa diminta, melihat tanpa menuntut, aku menyebutnya keajaiban. Aku menyebutnya takdir. Padahal jika aku jujur, itu bukan takdir. Itu hanya luka yang tidak pernah kurawat. Luka yang kubiarkan terbuka terlalu lama, sampai akhirnya ada orang lain yang menutupinya dengan perhatian sederhana. Bukan karena dia luar biasa, tapi karena aku sangat haus. Haus akan pengakuan, haus akan rasa dihargai sebagai diriku sendiri, bukan sebagai peran yang selama ini kumainkan dengan rapi. Di depan cermin itu, aku tidak melihat perempuan yang sedang jatuh cinta. Aku melihat seseorang yang kelelahan menahan diri, seseorang yang terlalu lama mengorbankan perasaannya sendiri demi menjaga keadaan tetap tenang. Dan ketika ketenangan itu mulai terasa kosong, aku mencari isi di tempat yang salah. Kesadaran itu tidak datang dengan tangis atau kepanikan. Datangnya pelan, tapi menghantam tepat di tengah dada. Aku sadar bahwa jika aku terus melangkah, aku tidak hanya akan melukai satu orang. Aku akan melukai banyak hal, termasuk harga diriku sendiri. Aku akan menjadi seseorang yang terus mencari pemahaman dari luar, tanpa pernah belajar memberi pemahaman itu pada diri sendiri. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dan mengambil ponsel. Layarnya menyala, menampilkan percakapan yang sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Aku menatapnya cukup lama, bukan dengan rindu yang sama seperti sebelumnya, tapi dengan kejernihan yang baru. Aku tidak marah, aku juga tidak membenci. Aku hanya lelah bersembunyi di belakang pembenaran. Aku tahu, aku harus berhenti, bukan dengan ledakan emosi, bukan dengan pengakuan dramatis, bukan dengan penjelasan panjang yang justru akan membuka luka baru. Aku tahu caraku selalu seperti ini, menghindari drama, menghindari keributan. Tapi kali ini, aku ingin menghindari kebohongan yang lebih dalam. Aku mulai menjauh perlahan. Pesan yang dulu cepat kubalas, kini kutunda. Cerita panjang yang biasanya kubagi, kini kupotong seperlunya. Aku tidak menghilang tiba-tiba, tapi aku juga tidak lagi membuka pintu. Aku memilih menjaga jarak dengan cara yang paling jujur yang bisa kulakukan saat itu. Tanpa menyalahkan, tanpa menuntut, tanpa menanam janji yang tidak bisa kutepati. Ada rasa kehilangan kecil yang menyelinap, tapi tidak lagi mendominasi. Lebih dari itu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Lega karena akhirnya aku berhenti berlari dari masalah yang sebenarnya. Lega karena untuk pertama kalinya, aku memilih menghadapi diriku sendiri, bukan mencari pengganti dari luar. Aku tahu, berhenti berkomunikasi dengannya bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari percakapan yang lebih sulit. Percakapan tentang apa yang selama ini kurang, tentang apa yang selama ini kutahan, tentang bagaimana aku membangun hubungan tanpa harus mengorbankan diriku sendiri sampai habis. Aku mengerti bahwa aku tidak kurang dalam mencintai. Aku mampu memberi perhatian, mampu setia, mampu bertahan. Tapi aku belum belajar satu hal penting. Aku belum belajar mencintai diriku sendiri dengan jujur. Mencintai dengan cara mendengarkan kebutuhanku sendiri, bukan menekannya demi terlihat kuat. Mencintai dengan cara berani barah, bukan berharap orang lain menebak. Di depan cermin itu, aku akhirnya melihat diriku sendiri dari luar. Bukan sebagai korban keadaan, bukan sebagai pelaku yang harus dihukum, tapi sebagai manusia yang membuat pilihan dari luka yang tidak pernah ia akui. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak ingin lari dari pantulan itu. Aku menarik napas panjang dan mematikan lampu kamar. Malam itu tidak menyelesaikan semuanya. Tidak ada penebusan instan,
Tidak ada perubahan besar yang langsung terasa. Tapi ada satu keputusan kecil yang kuambil dengan sadar. Aku berhenti menyebut pelarian sebagai penyelamatan. Aku berhenti menyebut perhatian orang lain sebagai jawaban. Karena sebelum aku meminta siapapun untuk mengerti, aku harus belajar jujur pada diriku sendiri terlebih dahulu. Aku tidak bangga dengan ceritaku. Tidak ada bagian dari perjalanan ini yang ingin kupamerkan atau kubanggakan. Jika aku bisa memilih, mungkin aku ingin menghapusnya, menyimpannya rapat-rapat sebagai bagian hidup yang tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu, menghapus tidak sama dengan belajar. Dan jika aku berpura-pura semua ini tidak pernah ada, aku hanya akan mengulang kesalahan yang sama dengan wajah yang berbeda. Aku juga tidak ingin membenarkan apa yang kulakukan. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membuatnya terasa benar. Tidak ada kondisi yang bisa mengubah fakta bahwa aku melangkah melewati batas yang seharusnya kujaga. Selingkuh tetap salah dalam bentuk apapun. Entah itu lewat pesan, lewat perhatian, lewat hati yang perlahan berpindah tanpa izin. Kesalahan tidak selalu berisik, tapi dampaknya tetap nyata. Butuh waktu bagiku untuk mengakui itu tanpa menyelipkan pembelaan. Tanpa berkata, aku hanya lelah. Tanpa menambahkan, aku tidak berniat. Tanpa bersembunyi di balik kata tidak sengaja. Karena semakin lama aku jujur, semakin aku paham bahwa niat bukan satu-satunya ukuran. Pilihan yang diulang, sekecil apapun, tetaplah pilihan. Dari semua rasa tidak nyaman yang harus kuhadapi setelahnya, ada satu pelajaran pahit yang akhirnya menetap. Pelajaran yang tidak ingin kuingat, tapi harus. Jika kita terus menggadaikan diri sendiri, suatu hari kita akan mencari pengganti di tempat yang salah. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita kosong. Dan kekosongan yang dibiarkan terlalu lama akan selalu mencari jalan untuk terisi, dengan cara apapun. Aku mulai melihat ke belakang, bukan untuk menyesali setiap langkah, tapi untuk memahami polanya. Aku melihat betapa seringnya aku menelan perasaanku sendiri, betapa seringnya aku memilih diam demi menjaga keadaan tetap tenang, betapa seringnya aku berharap orang lain mengerti, tanpa pernah benar-benar mengutarakan apa yang kubutuhkan. Aku membangun citra sebagai orang yang kuat, sampai lupa bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu sendirian. Setelah semuanya mereda, aku mulai melakukan hal yang paling sulit untukku. Aku mulai bicara. Bukan bicara dengan nada menuduh, bukan dengan emosi yang meledak, tapi dengan kejujuran yang selama ini kutunda. Aku mulai menyebutkan apa yang kurasakan, bahkan ketika suaraku bergetar. Aku mulai mengatakan bahwa aku lelah, bahwa aku sering merasa tidak terlihat, bahwa ada bagian dari diriku yang selama ini merasa sendirian, meski tidak pernah benar-benar sendiri. Awalnya canggung. Aku terbiasa menunggu, bukan meminta. Terbiasa berharap, bukan mengungkapkan. Terbiasa menyesuaikan diri, bukan menyatakan batas. Tapi aku sadar, jika aku terus hidup dengan cara lama, aku hanya akan mengulang cerita yang sama dengan akhir yang berbeda-beda. Dan aku tidak ingin mengulanginya lagi. Aku belajar bahwa meminta bukan tanda kelemahan. Mengungkapkan kebutuhan bukan berarti menuntut berlebihan. Mengakui rasa sedih tidak membuatku kurang dewasa. Justru selama ini aku terlalu lama memaksa diriku untuk selalu kuat, sampai lupa bahwa manusia juga butuh ditopang. Aku juga belajar mendengarkan diriku sendiri, mendengarkan rasa lelah sebelum berubah menjadi luka, mendengarkan rasa kecewa sebelum berubah menjadi jarak, mendengarkan kegelisahan sebelum berubah menjadi pelarian. Hal-hal kecil yang dulu kuabaikan kini kucoba kuperhatikan, meski tidak selalu mudah. Yang paling penting, aku berhenti berbohong pada diriku sendiri. Aku berhenti menyebut pengabaian sebagai kesabaran. Aku berhenti menyebut kekosongan sebagai kedewasaan. Aku berhenti menyebut perhatian orang lain sebagai takdir yang indah, padahal itu hanya cermin dari kebutuhanku yang tidak terpenuhi. Kejujuran itu tidak selalu membuatku merasa lebih baik, tapi membuatku lebih sadar. Dan kesadaran itu jauh lebih berharga. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak bisa menarik kembali perasaan yang sempat tumbuh atau waktu yang sempat terbuang. Tapi aku bisa memilih apa yang kulakukan setelahnya. Aku bisa memilih untuk tidak lagi menunda percakapan penting. Aku bisa memilih untuk tidak lagi mengorbankan diriku sendiri demi terlihat baik-baik saja. Aku bisa memilih untuk bertanggung jawab,
bukan hanya pada hubungan, tapi juga pada diriku sendiri. Cerita ini bukan pembenaran. Aku tidak menulis ini untuk meminta dimengerti atau dimaafkan. Aku menulis ini sebagai peringatan, terutama untuk mereka yang merasa hidupnya baik-baik saja, padahal sudah lama merasa kosong. Untuk mereka yang selalu kuat, selalu mengalah, selalu jadi penopang sampai lupa kapan terakhir kali mereka ditanya keadaannya dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu sampai perhatian orang lain terasa lebih hangat daripada rumahmu sendiri. Jangan tunggu sampai obrolan sederhana terasa lebih bermakna daripada hubungan yang sudah lama kau jalani. Jangan tunggu sampai hatimu berpaling hanya karena akhirnya ada yang mendengar. Karena pada saat itu, masalahnya bukan lagi tentang orang ketiga, tapi tentang dirimu yang terlalu lama kau tinggalkan. Jika ada satu hal yang ingin ku sampaikan dari ceritaku, itu sederhana tapi sering diabaikan. Rawat dirimu sendiri sebelum kamu mencari perawatan di luar. Bicara sebelum hatimu mencari pendengar lain. Jujur sebelum kebohongan kecil berubah menjadi jarak yang besar. Aku tidak bangga dengan jalanku, tapi aku belajar darinya. Dan pelajaran itu, seberat apapun, membuatku akhirnya berhenti lari. Membuatku duduk, menatap diriku sendiri, dan berkata bahwa aku juga layak didengar, tanpa harus menyakiti siapapun. Karena ternyata, orang yang paling lama ku abaikan bukanlah pasanganku, bukan pula orang yang datang dan pergi, tapi diriku sendiri. Dan kesadaran itu, meski datang terlambat, akhirnya mengubah caraku melihat hidup, hubungan, dan diriku sendiri selamanya.